Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atau Bhinneka Maheswara dengan NIM 23051204034 akan melanjutkan praktikum untuk mata kuliah jaringan komputer, yaitu di sini kita akan melaksanakan praktikum 12, yaitu static routing di GNS3 berserta kita akan mencoba menyambungkan ke internet juga. Langsung aja kita buka GNS3-nya. Ya, di sini kita udah buat skemanya. Kalau belum, kita akan membuatnya dulu dari awal. Pakai dua ini. Ini tuh nggak akan langsung keluar ya di sini. Jadi kita pertama harus edit, preference, lalu kita ke VirtualBox, lalu kita akan menambahkan yang baru di sini. Nanti kita akan langsung mendeteksi yang ada di virtual machine ini. Ada di sini. Akan kita deteksi. Setelah kita tambahkan, nanti kita bakal edit ininya. Pakai ininya link base virtual machine. Lalu di sini kita seperti ini. Pakai fast 3. Kalau udah yang router juga kita gituin, kita edit. Kita ganti simbolnya jadi router firewall di sini karena pada defaultnya nggak akan simbolnya nggak gini. Lalu kita edit juga di sini adapternya 5 dengan pakainya fast 3 juga. Kalau udah nanti kita apply, kita oke. Nanti jadi terus kita akan membuat pertama kita tambahkan dulu routernya di sini 3 pasang. Kalau sudah kita akan menambahkan PC-nya ada 4. Dan yang satu lagi agar kita nggak nambah-nambahin lagi nanti kita tambahkan cloud yang ini. Lalu kita ganti namanya menjadi internet. Kalau sudah akan kita konekkan, yang pertama di Ether 0 ini akan menyambung ke Ether 0 di router 2. Lalu Ether 1 di sini akan menyambung ke Ether 0 yang ada di router 3. Dan yang terakhir di sini Ether 1 akan menyambung ke Ether 1 di router 3. Kalau sudah, kita akan menyambungkan di PC. Di PC di sini kita pakai port LAN. Akan menyambung ke router 2, ke Ethernet 2. PC 2 akan menyambung ke Ethernet 3. PC 3 akan menyambung ke Ethernet 2 di router 2. Dan yang web server ini akan menyambung ke Ethernet 2 di router 3. Oh ya, di web server ini sebenarnya ini cuma PC biasa seperti ini. Cuma nanti kita akan ganti namanya, lalu kita ubah ikonnya menjadi ini. Dan yang satu lagi ini internet kita akan nyambungin ke router satunya ini dengan router 3. Nanti lalu kita akan langsung run aja. Jadinya nanti seperti ini. Kita sambungkan. Ya, sudah nyambung. Ini juga sudah nyambung. Yang di sini juga sudah nyambung. Jika sudah, kita akan membuka semuanya. Kita buka dulu, kita buka semua. Ini tadi sudah saya lakukan percobaan biar nggak akan ada masalah lagi. Jadi kita tutup dulu semuanya dari awal. Oke, di sini kita akan buka Winbox. Terserah, ini yang pertama ini kita terserah bisa pakai PC 1 ataupun PC 2 tergantung mana yang bisa membaca addressnya ini. Lalu kita akan nambahkan di IP terus address. Kita tambahkan semuanya. Pertama 1212 ini akan mengarah ke router 2, dengan interface Ethernet 1 sesuai dengan portnya yang tadi kita pasangkan. Bisa dibuka dilihat di sini. Lalu kita ke 13 ini berarti akan naik ke atas ke router 3 dengan portnya seperti ini. Lalu 62 ini nanti bakal ke PC 1. Dan yang terakhir ada di sini PC2 yang akan nyambung ke PC 2. Setelah yang di sini sudah,
kita buka tadi yang addressnya. Kita akan lanjut ke router 2. Untuk router 2, karena tadi kita nyambungnya ini ke PC 3, jadi kita akan membuka PC 3. Ya, di sini kita Winbox-nya akan kita konekkan. Lalu di sini kita ke address, kita konekkan. Yang pertama ada 1212, berarti ini kan nyambung ke router 1. Lalu ini 2323 akan nyambung ke router 3. Dan yang ini akan menyambung ke PC nanti. Nah, jika sudah, yang terakhir kita akan router 3. Untuk kita ke router 3, kita akan menggunakan yang web server tadi. Ini yang kita juga gunakan. Kita konekkan, lalu IP, kita address. Yang pertama 1313, ini akan menyambung ke yang bawah tadi, ke router 1. Lalu yang 2323 ini akan menyambung ke router 2. Dan yang 43 ini akan menyambung ke web server ini. Untuk yang ini belum kepake, nanti kita akan gunakan di bagian sesi terakhir. Jika sudah, seperti ini aja, kita sebenarnya udah bisa melakukan ping ke, oh ya, sebelum kita melakukan ping, kita harus menyeting itunya dulu. Kita akan men-setting internetnya dengan cara seperti ini. Kita ke properties, lalu internet protocol. Kita pasang seperti ini. Ini yang DNS-nya ini bisa kita isi sekarang, bisa kita isi nanti jika mau menyambung ke internet. Tapi biar nggak ada masalah, nanti kendala aku isi sekarang. Jika sudah, kita akan ke PC 2. PC 2 kita setting juga. Kita properties, lalu kita isikan seperti ini. Yang tadi yang pertama 1.1.1, yang kedua nanti titik 65. Lalu yang bentar, ini hilang jadi kita tambahkan lagi. Nah, seperti ini. 1.65, next masnya 192 dengan default GPU-nya 19.8 1.62 1.26. Seperti ini aja sebenarnya udah bisa. Nanti kita akan menyambungnya ke tanpa routing. Yang pertama kita akan melakukan tanpa routing. Sebenarnya tanpa routing saja sebenarnya udah bisa, tapi ini akan cuma masuknya ke sini aja. Kita coba. T1 dan TC2. Kita comment prompt. Di sini kita coba ping sebelah sana. Ping 192.168 titik 1 titik 65. Oke, sudah bisa. Tapi di sini pertanyaannya, gimana kalau misalnya kita mau ke web server atau PC 3? Kita nggak bisa langsung begitu aja buat ngeping ke sana. Kita harus seperti sebelumnya, kalau udah melihat video yang praktikum routing statik, kita perlu menambahkan jalurnya. Jadi kita buka lagi di sini di mikrotiknya. Udah ada di sini, jadi kita itu aja. Kita harus ke IP, terus root. Mana root? IP root. Nah, di sini kita akan nambahkan alamatnya. Yang kita tambahkan adalah alamat yang tetangga. Ada dua ini, yang ini
Yang pertama adalah 4343. Ini akan nanti menyambung ke network sini. Untuk kita bisa ke sini, kita harus melewati router 3. Jadi kita tambahkan gateway-nya di ini 13.13.13.3 di ether 2. Dan satu lagi ini kita ke 192.168.125 ini akan menuju ke PC3. Dengan jalurnya yang kita pakai adalah yang di sini. Jika sudah nanti kita oke. Kalau sudah, kita bakal bisa melakukan ping. Oh ya, kita akan nyeting juga di sekalian di sini. Di PC3 juga kita akan setting. Kita ke IP, terus root. Untuk yang di router 2 ini kita akan menuju ke yang pertama ke sini dulu, ke router 1. Di sini 192.168.1.0/25. Kenapa pakai /25? Karena ini menangani dua tempat, jadi dua RT sebutannya. Dengan kita akan melewati gateway-nya 12.12.12.1. Jika sudah, yang kedua nanti kita akan ke ini akan ke web server. Kita taruh address internetnya, internet addressnya di sini 434.3.3.0/24. Dan nanti akan melewati gateway-nya di 232323, berarti arahnya ke sini. Jika sudah kita oke. Lalu kita setting juga di web server. Kita setting di sini IP root. Kita akan menyeting yang pertama di 192.168.0 sama kayak tadi, bakal ke arah rute 1. Dan yang kedua kita akan sebentar kayaknya ke bentar, kita kecilin ini. Oke aja. Dengan begini kita bisa melakukan ping 3 arah. Yang pertama kita akan coba password. Ini karena di PC1 kita akan coba password ke PC2, ke PC2 ke PC3. Apakah bisa ataukah saya salah? Nama ini fokus kita cek. Oh, kita salah. Misalkan kita tutup aja. Kita trash root 192.168.1.253. Artinya bisa. Nah, kita bisa di sini kita ngelihat. Pertama ini akan masuk ke gateway-nya dulu. Lalu dari gateway akan berjalan ke router 2. Dari router 3 baru kita ke 253. Ini kita bisa. Jadi sekarang kita coba ke atas ke web server. Kita trace root 434343.1. Di 4343 juga jalan lancar. Juga bisa di itu. Kita coba di PC3 sekarang. Kita coba. Karena tadi itu bisa, sekarang kita coba sekalian ke PC2 ya. Password 192.168.1.253.
65. Bisa. Ini juga jalan, ini akan masuk ke router 1, lalu baru kita ke PC 2. Yang terakhir di web server. Kita buka command prompt. 92.168.1.2 sekalian aja ya, kita ke PC 2. Maaf, kita belum nulis passwordnya. Password 192.168.1.65 ya. Oke, di sini juga udah bisa, udah jalan. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membutuhkan namanya XAMPP. Jadi kita akan jalankan yang apa aja ini. Lalu kita bisa buka Mozilla-nya. Kita ke Mozilla lalu kita coba buka localhost. Oke, di sini nyambung ya. Setelah kita nyambung gini, kita akan mencoba membuat web sederhana. Kita buka My Document. Kita ke kita buka lalu yang indeks ini. Kita akan edit. Kita coba-coba di sini. Oke, sudah kita save. Kita coba buka di sini. Kita ganti ini HTML. Ini adalah praktikum 12. Selamat datang. Sampai sini sudah itu. Namun, agar kita bisa mengaksesnya ini dari tempat lain, kita harus mengatur ini nggak ada yang harus diatur sih. Kita bisa karena di sini udah bisa. Tadi kita juga udah routing punya. Harusnya kita bisa buka di sini. Kita coba aja. Satu indeks HTML. Nah, kita bisa buka di PC 1, lalu kita buka coba di PC 3. Karena ini localhost jadi harusnya bisa. Kita coba 43. Nah, udah bisa ya di sini. Di XAMPP juga kita udah selesai buat praktikum XAMPP-nya. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa nyambung ke internet? Untuk nyambung ke internet, kita perlu nyeting lagi. Kita ke Winbox, kita connect. Dari sini kita ke DHCP client. Lalu kita tambahkan di interface-nya Ether 4. Kita oke. Tunggu dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita tambahkan di Ether 4, lalu kita apply, lalu kita oke. Ini sudah jalan. Kalau misalnya ada statusnya bound, berarti itu berhasil membaca internet saya. Nah, untuk bisa
Ngebound ini buat bypass ininya, kita perlu menyambungkan PC utama kita di host ke jaringan LAN. Jadi kita nggak bisa pakai wireless, pakai WiFi. Kita sambungkan di bound. Sebenarnya pakai WiFi bisa, namun agak sulit ya buat menyambung ke bound ininya. Jika sudah tersambung seperti ini, kita akan ke firewallnya, IP, lalu firewall. Kita tambahkan NAT-nya ini dengan itunya source NAT biasa. Jangan lupa out interface kita ganti 4, lalu actionnya nanti masquerade. Dengan sebenarnya seperti ini aja udah bisa sih. Paling kita tambahkan DNS-nya aja, lalu remote request. Dengan seperti ini kita udah bisa searching di internet seperti ini. Nah, kita udah bisa nyambung. Kita udah bisa nyari, nyari. Karena tadi juga udah kita tambahkan itunya. Yang di sini ya kita tambahkan. Jadi udah bisa nyambung ke internet. Nah, lalu gimana sih kalau misalnya mau nyambung internet di PC lain? Kita coba contohkan di PC satu. Di PC satu kita nggak perlu nambahin itu lagi, kita udah bisa langsung aja ke ini sampai double nih. Kita tinggal nambahkan routing baru di sini ke arah 000. Kita buka di routernya. Nah, arahnya nanti kita akan tembak ke router 3. Lalu dengan seperti ini, kita sekarang tinggal setup DNS-nya. Properties, setup DNS. DNS-nya kita pakai tadi yang arah tembakannya itu ke jalur 13 Dengan ini harusnya ya kita bisa nyambung ke internet juga. Kita coba kayak kita cari gitar aja. Nah, kita bisa nyambung ke internet. Lalu kalau untuk PC 3 juga sama. Ah, maaf salah pencet. Kita ke PC 3. DJP client tutup. Kita tinggal masukkan rootnya ke yang sama juga ini. Kita tambahkan rootnya ke 00 benar. Sama seperti yang di sini. Kita buka lagi windowsnya. Kita samain seperti ini. Tapi karena ini PC 3, ini akan ngarahnya ke 23 titik 3. Kita oke. Ya, sudah nyambung ke ininya. Kita coba tutup. Kita coba cari gitar. Harusnya sudah bisa juga nyambung. Oh, ini belum kita sambungin mungkin. Nah, ini belum kita sambungin dulu. Nah, kalau misalnya DNS-nya belum kita setting, akan terjadi seperti itu. Jadi jangan lupa kita setting dulu di sini. Nah, sudah bisa nyambung juga. Karena kita juga udah bisa nyambung ke internet, mungkin bisa kita akhiri di sini buat praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.